Berjumpa lagi dengan Su Henok Wok. Saya akan menjawab tentang ramalan masa depan. Beberapa orang bertanya, Suhu, bagaimana dengan masa depan? Katanya ke depan resesi, gimana hidup makin susah? Saya selalu bertanya balik, sejak kapan hidup makin baik? Sejak kapan hidup makin mudah? Orang tua kita selalu berkata, dulu zaman susah. Tapi sekarang tuh tetap kesulitan ada terus. Jadi kalau bertanya kepada saya tentang masa depan, saya akan berkata, hidup ke depan tetap susah, tetap sulit. Ada banyak resesi yang menghadang kita, ada kesulitan-kesulitan yang di depan kita. Bahkan mungkin menjadi semakin sulit. Kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan membuat kita semakin sulit untuk berjuang, daya juang menjadi lemah. Maka bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan di depan yang menghadang kita? Kita akan belajar dari orang Israel yang waktu itu menghadapi masa depannya yaitu Kanaan. Saya akan bacakan dari Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ini, ayat yang pertama berkata, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka menangis, takut, kegentar, karena melihat bahwa di Kanaan memang banyak anggur yang begitu besar sampai orang harus memikul berdua. Tetapi dijaga oleh raksasa-raksasa. Sehingga mereka menganggap kita seperti belalang. 10 orang memberitakan kepada mereka, di sana orangnya gede-gede, kita mah kecil kayak belalang. Mereka menangis karena ketakutan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dan seterusnya, Yosua lain suaranya. Dia berkata begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wah, merinding saya baca ini. Orang-orang yang begitu besar, raksasa-raksasa yang membuat orang Israel seperti belalang. Yosua berkata, Allah mereka, Tuhan mereka telah dikalahkan oleh Allah kita. Jangan takut, tetaplah berserah kepada Tuhan. Nah, persoalannya apa dalam kehidupan ini? Yaitu adalah ketika 10 orang ini melihat raksasa-raksasa itu dibandingkan dengan dirinya yang kecil. Mereka bergantung kepada diri sendiri. Seakan-akan dirinya lah yang akan memenangkan seluruh pertarungan. Ini yang keliru. Keliru. Saudara dan saya akan memasuki hari-hari ke depan sebagai orang beriman. Bukan karena kekuatanmu engkau berhasil sampai hari ini. Hari ini kita berhasil melewatinya karena Tuhan beserta dengan kita. Nggak sadar itu. Maka kalau orang beriman, orang Kristen terus takut menghadapi masa depan, bertanyalah selama ini engkau beriman kepada dirimu atau kepada Tuhan. Ini persoalan utamanya. Yosua punya pikiran yang berbeda. Masalahnya memang besar di depan. Tetapi raksasa-raksasa itu ada yang menciptakan. Dan yang membackingi saya adalah penciptanya. Maka walaupun kita seperti belalang, kita akan menari di antara bangkai-bangkai belalang itu. Bangkai-bangkai raksasa itu maksud saya. Belalang akan menari di atas bangkai raksasa. Karena Tuhan beserta. Jadi persoalan utamanya bukanlah berapa besar masalah yang kita hadapi. Persoalannya adalah dengan siapa kita menghadapinya, siapa yang menyertai kita. Kalau engkau melihat masalah begitu besar, yes, besar. Dibandingkan diri sendiri. Tapi dibandingkan Tuhan yang menciptakan semesta dengan hanya berfirman, jadi semuanya ada. Kun, fayakun, saya paling suka dengan kalimat ini. Kalau Tuhan berfirman, semuanya jadi. Pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya sedang menjalani firman Tuhan di dalam menghadapi seluruh kesulitan? Jadi masalahnya bukan masa depan itu ada masalah atau tidak. No, masalah kan terus ada. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan siapa engkau menjalaninya? Kepada siapa engkau bersandar menghadapi seluruh itu? Kepada dirimu kah? Kalau kepada dirimu, tentu engkau akan
kecewa, merasa takut dan gentar menghadapi seluruh persoalan itu. Tapi jika engkau bergantung kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut hadapi segala hal. Karena Tuhan tidak akan menghadapkan kita kesulitan-kesulitan yang melampaui kekuatan kita, bukan? Bapak Ibu sekalian, jangan lagi bertanya ada badai di depan atau tidak. Karena masalahnya bukan ada badai atau tidak, masalahnya kita ini ayam atau Raja Wali. Kalau ayam lagunya cuma badai pasti berlalu, kadang-kadang yang apes berlalu bersama badai. Tapi kalau engkau Raja Wali, engkau akan masuki badai-badai itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkau akan menaklukkan, menari di tengah badai, dan berpesta di tengahnya. Jadi persoalannya kita tuh siapa? Jadi jangan bertanya siapa musuhnya, tapi pertanyaannya kamu siapa, aku siapa. Jangan takut hadapi masa depan, karena ketakutan akan melumpuhkan kekuatan kita. Cemas dan khawatir itu merusak limpa yang menjadi sumber energi ditransformasikan ke seluruh tubuh. Limpa adalah transformasi energi atau chi. Kalau kita cemas, kita akan lemah. Lemas, cemas ya jadi lemas. Kita harus berani, jangan takut. Ketakutan itu merusak ginjal. Kalau kecemasan merusak limpa, ketakutan merusak ginjal. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang menarik. Seekor kancil suatu hari ngomong kepada singa. Hei singa, lu tahu nggak raja di hutan ini siapa? Saya dong, lu nggak percaya? Sayalah rajanya. Oh nggak percaya. Kalau nggak percaya ikut saya, kita inspeksi bersama. Lalu mulailah singa mengikuti kancil di belakangnya, mereka mulai berjalan. Waktu mereka berjalan, ketemu kambing-kambing tiba-tiba sujud. Selamat pagi Baginda. Kancil dengan bangga berkata, lu lihat? Lihat? Hah, mereka menyembah kita bukan? Hah. Mereka berjalan lagi. Ketemu serigala yang biasanya garang menyembah lagi. Selamat pagi Baginda. Dan seterusnya sampai seluruh hutan menyembahnya. Lalu singanya berkata, oh benar juga ya. Ternyata rajanya kita berdua. Nah lo, kita bersahabat saja. Begitulah kisah lucu sebenarnya. Kancil membuat seluruh hutan menyembah bukan karena kancil, tapi karena singa yang ada di belakangnya. Singanya aja yang nggak tahu bahwa itu semua sedang menyembah dia. Kita menjadi manusia jangan seperti kancil yang sombong, tapi punyalah kecedikan seperti kancil dan kesadaran seperti kancil bahwa ada Allah beserta dengan kita. Atau lebih tepatnya bukan kita, Tuhan beserta kita, tapi kita bersama dengan Tuhan di dalam rancangan kehidupannya. Bolehlah kita menghadapi kesulitan dengan baik. Bolehlah kita menghadapi kesulitan dengan penuh keberanian. Nggak usah takut, karena ketakutan tidak membuat masalah selesai. Ketakutan tidak membuat persoalan-persoalan itu minggir, bukan? Ketakutan melemahkan kita, masalahnya tetap tidak ada. Ingat sekali lagi, masalah bukan seperti ini. Samsak yang diam dipukul, no. Masalah akan datang terus. Yang jomblo ya punya masalah, yang menikah ya punya masalah. Kerja punya masalah dengan atasan, bawahan, anak buah. Nganggur juga masalah. Yang usaha juga punya masalah. Mau lari dari mana masalah? Yang perlu kau lakukan bukan lari dari masalah, tetapi ubah dirimu dari seekor ayam yang penakut menjadi Raja Wali yang garang. Karena kekuatan Tuhan, kita menaklukkan badai dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi pusing dengan seluruh ramalan-ramalan. Yang perlu engkau pusingkan adalah kepada siapa engkau beriman, kepada siapa engkau bergantung. Jadi mari kita hadapi tahun yang baru, entah tahun ini, tahun depannya lagi, tidak usah pusing. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada siapa engkau bergantung. Fokus kepada iman, kepada siapa kita bersandar. Kepada diri sendiri pasti akan kalah, pada diri sendiri pasti akan kecut dan takut. Mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sambut tahun baru dengan gagah perkasa dan berkata, ini dadaku, mana dadamu? Aku akan hadapi seluruh kesulitan bersama Tuhan. Taklukkan seluruh kesulitan
Jangan lari daripadanya. Henok walk. Selamat pagi, selamat mengarungi kehidupan, dan selamat menang.